Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat walafiat ya. Oke anak-anak, hari ini kita akan membahas tugas yang kemarin ya, tugas dari LKS latihan siswa nomor 1 sampai nomor 5 ya. Semoga paham ya. Satu-satu dulu ya, kita lihat dulu nomor 1. Nomor 1 insya Allah kalian sudah bisa bahas ya, sudah bisa menjawabnya ya. Sebutkan 5 contoh percobaan yang memiliki variabel acak diskrit dan tuliskan himpunan nilai yang mungkin terjadi. Masih ingat ya, percobaan yang memiliki variabel acak diskrit apa sih? Variabel acak diskrit itu? Variabel acak diskrit itu adalah suatu percobaan yang hasilnya itu terjadi secara tidak menentu. Ya, untung-untungan dan memiliki kemungkinan nilai yang berbeda-beda. Oke, sehingga kenapa kok dia dinamakan variabel diskrit? Karena dia variabel ini mampu untuk menghubungkan nilai numerik angka ya 0, 1, 2, 3 dan seterusnya dengan setiap kemungkinan dari hasil percobaan. Begitu anak-anak. Ya, misalkan contohnya nomor 1 kita lihat contohnya adalah percobaan, atau kita misalkan kalau lihat faktanya misalkan jumlah variabel acaknya itu adalah misalkan jumlah siswa ya, jumlah siswa yang datang PTM hari ini misalkan begitu ya. Jadi kalau kita lihat hasil percobaannya, saya tulis di sini percobaannya apa dulu. Oke, kemudian yang kedua ini adalah variabel acaknya. Oke, kemudian sebelah sini adalah nilai X yang mungkin. Ya, misalkan begini ya. Nah, kita coba satu-satu. Ya, contohnya kejadiannya misalkan kejadian jumlah siswa yang hadir pada saat PTM. Ya, itu jumlah siswa yang hadir pada saat PTM kelas 12 misalkan. Oke, percobaan di sini saya tulis di sini 1 siswa yang hadir, siswa kelas 12 IPA 1 ya ini ya. IPA 1 atau IPA 2, 12 IPA gitu saja, siswa yang hadir pada saat PTM. Tahu PTM ya? Pertemuan tatap muka, pembelajaran tatap muka anak. Oke. Variabel acaknya siapa? Variabel acaknya adalah siswa atau peserta didik. Ya, siswa laki-laki dan siswa perempuan. Oke, nilai yang mungkin misalkan siswa laki-laki saya kasih nilai 0, oke. Siswa perempuan saya kasih nilai 1. Ya, jadi nggak tentu. Nanti misalkan jam 8:30 hadir 1 laki-laki, kemudian jam 8:30 lebih 1 menit hadir 1 laki-laki dan 2 perempuan dan sebagainya, macam-macam ya. Tidak bisa diprediksi anak-anak. Ini contohnya yang pertama. Contoh yang kedua adalah misalkan siswa paham distribusi binomial dengan daring misalkan begitu ya. Nah, kita nggak bisa menjamin berapa banyak jumlah siswa yang paham terhadap pembelajaran ketika daring ya, sehingga di sini juga sama, jumlahnya berapa orang ini, fokusnya variabel acaknya adalah siswa. Kemudian nilai yang mungkin bisa tidak ada yang paham sama sekali 0, bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa semuanya dan seterusnya. Gitu ya. Nah, ini namanya variabel acak. Yang ketiga misalkan jumlah siswa atau jumlah siswa yang memiliki
wifi di rumah misalkan begitu ya. Ini juga sama, ini juga termasuk variabel acak ya. Siswa yang memiliki wifi di rumah misalkan begitu. Di rumah. Ya, jadi ini nanti variabel acaknya adalah siswa dengan wifi ya. Ya, nanti kemungkinannya dia bisa punya, bisa enggak. Ya, misalkan 0 ini punya, misalkan begitu. Kemudian 1 tidak punya, alias dia pakai kuota, ini tidak punya. Ini contohnya. Kemudian yang keempat misalkan contohnya adalah jumlah penduduk, misalkan penduduk yang WFH misalkan ya, work from home, bekerja dari rumah. Ya, nanti ini variabel acaknya jumlah penduduk yang WFH ya. Kemudian ini bisa jumlahnya bisa 0, tidak ada, semuanya di luar rumah, bisa 1, bisa 2, dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Ya, kemudian yang kelima misalkan contoh, ya ini tidak pakai percobaan ya, sekarang kita pakai percobaan melempar 2 koin misalkan begitu. Oke, maka ini adalah variabel acaknya misalkan munculnya angka. Ya, bisa saja nanti tidak ada angka sama sekali. Ya, bisa muncul angkanya 1, bisa muncul angkanya 2. Kan begitu. Nah, ini anak-anak untuk nomor 1. Bisa apapun ya, insya Allah begitu. Yang jelas kalian paham apa yang dinamakan dengan variabel acak, topik pembicaraan kita hari ini. Oke, lanjut ya. Sekarang nomor 2. Sebuah laundry memiliki 4 mesin cuci yang diperkirakan dapat berfungsi dengan baik hingga 4 tahun ke depan. Misalkan B adalah mesin cuci dengan kondisi masih baik dan R adalah mesin cuci dengan kondisi rusak. Variabel acaknya adalah X menyatakan banyaknya mesin cuci dengan kondisi baik. Kemudian tentukan ruang sampel dan himpunan nilai variabel acak X yang mungkin terjadi. Jadi kita harus pakai, paling enak kalau soal seperti ini kita pakai diagram pohon anak-anak. Ya, jadi nomor 2, mesin cuci 1 misalkan ini ya. Ini mesin cuci 2, ini mesin cuci 3, ini mesin cuci 4. Oke, kita punya mesin cucinya kondisinya cuma 2 kondisi, baik dengan rusak. Ya, coba misalkan mesin cuci 1 kondisinya baik, mesin cuci 2 kondisinya rusak. Kemungkinan coba ini. Ya, kemungkinannya kan cuma 2, baik atau rusak. Kemudian mesin cuci 1 baik, bisa jadi nanti ketika kita ngambil mesin cuci yang kedua, kita dapat mesin cuci yang baik. Gitu ya. Atau bisa jadi kita juga bisa mengambil dapat mesin cuci yang rusak. Begitu juga untuk mesin cuci yang rusak, untuk mesin cuci kedua kemungkinannya bisa kita dapat yang baik, mesin cuci kedua kita bisa dapat yang rusak. Paham ya dari sini ya? Kemudian kita mau mengambil mesin cuci yang ketiga, ini bisa dapatnya yang baik, bisa juga dapat rusak, kan begitu? Ini juga sama, dapat baik atau dapat rusak. Oke, ini juga sama, dapat baik atau dapat rusak. Ini juga sama, kita dapat baik atau dapat yang rusak. Oke, berhubung mesin cucinya ada 4, ya berarti ada mesin cuci keempat anak-anak. Ini baik atau rusak. Gitu ya. Yang ini juga sama, mesin cuci baik atau rusak. Ini juga sama, baik atau rusak. Yang ini baik atau rusak, gitu ya. Yang ini juga baik atau rusak.
kemungkinannya. Yang ini adalah baik atau rusak. Yang ini juga sama, baik atau rusak. Yang ini juga sama, baik atau rusak. Nah, oke. Jadi kalau kita lihat di sini yang paling atas apa, anak-anak? Baik, 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 gitu ya. B, 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 B. Oke. Yang kedua, baik, 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 rusak. Oke. Yang ketiga, baik, baik, rusak, baik. Oke. Yang keempat, baik, baik, rusak, rusak. Oke. Yang kelima, baik, rusak, baik, baik. Oke. Yang keenam, baik, rusak, baik, rusak. Oke. Yang ketujuh, baik, rusak, rusak, baik. Oke. Yang kedelapan, baik, rusak, rusak, dan rusak. Rusaknya 3 ya yang ini. Kesembilan, rusak, baik, baik, baik. Oke. Kemudian rusak, baik, rusak, baik. Oke, 50-50 kok ini ya. Ini rusak, baik. Sebentar, saya keliru ya. Rusak, baik, baik, rusak, enak ya. Ya, minta tolong dikoreksi ya. Kali aja ada yang salah ya. Karena kalau sudah salah ini fatal. Ya, sebentar, saya koreksi. Oke, ntar. Ini insya Allah sudah benar anak-anak ya. Rusak, baik, baik. Terakhirnya rusak ya. Iya, keliru saya ya. Nah, saya hapus dulu. Ini berarti rusak, baik, baik, rusak gitu ya. Yang ini rusak, baik, rusak, baik ya. Kemudian berikutnya rusak, baik, rusak, rusak. Yang ini rusak, rusak, baik, baik. Oke, yang ini rusak, rusak, baik, rusak. Oke, yang ini rusak, 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 baik. Yang terakhir rusak semuanya. Ya, insya Allah sudah benar ya. Oke. Nah, ini namanya kemungkinan anak-anak, ruang sampel. Ya. Jadi ruang sampelnya itu ada berapa? Ya ini semua yang ruang sampelnya. Kemungkinan yang bisa kita dapatkan dari 4 mesin cuci yang kita punya. Jumlahnya berapa semuanya? Jumlahnya kita bisa lihat, jumlahnya ada berapa? 16. Ya. 16 dari mana? Dari ruang sampel. Ruang sampel itu kan 2 pangkat N ya. Ya, N itu adalah kejadiannya. Mesin cucinya rusaknya, mesin cucinya variasinya cuma ada 4 mesin cuci, maka 2 pangkat 4, maka ada 16. 16 titik sampel. Oke, jadi dari ruang sampel ini ternyata pertanyaannya adalah variabel acaknya adalah X, menyatakan banyaknya mesin dengan kondisi masih baik. Ya, jadi X-nya ini menyatakan mesinnya baik. Mesin baik. Oke, variabel acaknya mesin baik. Maka kita akan dapatkan X-nya itu 0, tidak ada baik belas. Itu kan di sini, nak. Rusak semua ini. Ada 1. Ya, 1 kemungkinan. Oke. X-nya sama dengan 1, ada berapa kemungkinan? Coba dihitung. X-nya ada 1. Sebentar. X-nya 0 itu ada 1 kemungkinan. Ya benar ya, nak? Ya, X-nya 1 ada berapa kemungkinan? Coba kita lihat. X-nya 1. Baiknya cuma 1. Ini kan sudah ya. 1. Ya, 2. 3. 4. Oke. Terus
Sudah ya? Berarti ada 4. Ada 4 kemungkinan. Ya, iya. Cek lagi. 1, 2, 3, 4. 4 ya. Oke, sip. Kemudian yang baik ada 2. Kita cek. Baik ada 2, 1, ya. 2, oke, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kemungkinan. Nanti kalau saya salah dikoreksi ya nak ya. Oke. Kemudian X-nya yang baik ada 3. Yuk kita cek. 3 benarkah? Baiknya 3 ini 1. Ya, 2, 3, 4. Ada 4. 4 kemungkinan. Kemudian yang baiknya ada 4. Jadi mesin cuci 1 sampai 4 itu baik semua. Ada berapa? Cuma tinggal 1 ini tak ya. Jadi 1 kemungkinan. Nah, gini anak-anak. Nah, kalau kita jumlah 1 tambah 4, 5, 5 tambah 6, 11 ya. 11 tambah 4, 15, 16. Pas ya, 16 titik sampel. Ya, jadi dari sini kalau ditanya, tentukan ruang sampel dari himpunan nilai variabel acak X yang terjadi, maka ruang sampelnya itu ada 16. Ya, ini semua itu adalah ruang sampelnya. Kemudian himpunan nilai variabel acak X yang mungkin, maka kita punya himpunan variabel acak X yang mungkin. Himpunan variabel acak X gitu aja ya. Yang mungkin ya X-nya saja anak-anak. Dilihat ini 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3, 4. Ini menunjukkan kemungkinan mesin cuci keempat-empatnya buruk semua ini. Ini yang baik cuma 1, ini yang baik 2, ini yang baik 3, yang baik 4. Begitu. Jelas ya? Ya insya Allah jelas. Oke, jadi konsepnya harus tahu nak ya untuk distribusi Bernoulli. Kalau nggak tahu konsep, waduh susah ini. Ya, nggak bisa, harus tahu konsepnya. Oke, next lanjut yang ketiga. Sebuah kotak berisi 4 bola putih, 2 bola merah, dan 4 bola biru. Jika diambil 3 bola sekaligus dari dalam kotak, maka buatlah tabel dan fungsi distribusi peluang terambilnya bola putih. Masih ingat ya nak ya? Kalau kita berbicara masa peluang, ketika kita ambil cuma 1 biji, maka gampang. Ya, tapi ketika yang diambil sekaligus lebih dari 1 biji, mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus pakai kombinasi. Ya, berarti karena ini yang diambil itu 3 bola sekaligus, maka kita harus pakai kombinasi. Ya, masih ingat kan kombinasi gimana rumusnya? Di matematika wajib, kombinasi N dari R, masih ingat ya? N faktorial dibagi dengan N min R faktorial. Kalau gini saja namanya permutasi ya. Kalau kombinasi ada tambahannya penyebutnya. R-nya, nah, ketambahan ini. Ini kombinasi anak. Yang diambil bolanya berapa? 3. Ya, yang diambil bolanya 3, ruang sampelnya berapa? Kita tinggal ngitung. 4 tambah 2 tambah 4, 10. Sehingga nanti ada berapa kemungkinan yang bisa terjadi pada percobaan ini adalah kombinasi yang diambil 3 bola dari 10 bola. Semuanya dihitung. Nah. Oke, berapa ini? Yuk, 10 faktorial dibagi dengan 10 dikurangi 3 faktorial dikali dengan 3 faktorial. Oke. Hasilnya sama dengan 10 faktorial dibagi 7 faktorial dikali 3 faktorial. Hasilnya 10 kali 9 kali 8 kali 7, berhenti ya. Oke, dibagi dengan 7 faktorial 3 kali 2 kali 1. Oke, ini saling meniadakan. 3, 9-nya dibagi 3 hasilnya 3. Oke, 8 dibagi 2 hasilnya 4.
3 kali 4, 12. 12 kali 10 berarti ada 120 kemungkinan. Ini anak-anak. Berarti ada 120 kemungkinan yang bisa kita dapatkan di dalam percobaan ini. Oke? Nah, sekarang kita lihat. Ternyata yang dicari adalah buatlah tabel dan fungsi distribusi peluang terambilnya bola putih. Yang diambil 3 bola ya. Jadi kita mintanya peluang terambilnya bola putih. Maka kemungkinannya apa coba? Kemungkinan kita kan ngambilnya cuma 3. Kemungkinannya ketika ngambil semuanya, pertama kali tidak ada 11 bola putih, kan begitu ya? Ya, jadi tidak ada bola putih belas ketika ngambil, tidak ada putih. Ya, atau kita punya kemungkinan yang lain, 1 putih, ya, atau kemungkinan yang lain 2 putih, atau kemungkinan yang lain 3 putih. Gini ya. Berarti kalau tidak ada yang putih, maka artinya apa? Kombinasi yang dipilih 3 bola tidak ada yang putih. Nah, kamu nafikan, kamu tiadakan putih yang ada di sini. Berarti tinggal jumlah kemungkinannya ini sama ini. 2 ditambah 4 berarti 6. Putihnya nggak ada. Ya, atau 1 putih. Apa artinya 1 putih? Berarti putihnya bisa 1, yang lain bukan putih. Gini, kan bolanya cuma 3. Ya, putihnya cuma 1 dari berapa bola itu? Dari 4 bola putih. Oke. Kemudian yang bukan putih 2. Dari berapa bola bukan putih? 6. Oke, saya kan sudah bilang berkali-kali anak-anak, untuk distribusi binomial kalian harus menguasai kombinasi. Oke, jadi nanti ketika selesai coba kombinasinya dibuka kembali. Oke. Sekarang yang berikutnya, kalau 2 putih bagaimana? Kemungkinannya bolanya dapat 2 putih, berarti satunya kan bukan putih. Gini ya, putihnya ada berapa ini? Ada 4, yang bukan putih ada 6. Oke, yang terakhir putih semua. Nah, berarti kombinasi 3 putih. Oke, dari jumlah putihnya adalah 4. Kenapa sih kok kita harus bikin seperti ini? Ya karena yang ditanya adalah peluang. Yang ditanya peluangnya. Masih ingat kan peluang itu apa? Peluang itu adalah banyaknya kejadian yang mungkin terjadi dibagi dengan jumlah sampelnya, kan begitu. Ya, oke, ngerti ya? Lanjut, next. Yuk kita cacah satu persatu. Untuk X sama dengan 0, X tadi kan jumlahnya putih ya. Tidak ada putih sama sekali, berarti yang mana? Nah, ini ya. Yang ini ya, berarti peluangnya untuk X sama dengan 0, maka kombinasi 3, 6 dibagi dengan ruang sampelnya langsung saja, kan sudah kita hitung ya, 120. Begini anak-anak. Oke, kemudian kalau untuk X jumlah putihnya 1, yang mana tadi? Yang ini ya. Maka peluangnya adalah kombinasi putihnya 1, jumlah putihnya cuma 4 ya. Yang bukan putih 2, jumlah bukan putihnya 6. Dibagi dengan 120. Oke, kemudian X sama dengan 2, permutasi peluang dari X-nya 2. Yang mana ini tadi? Yang ini ya. Kombinasi dari 2 putih, dari 4 putih. Satunya kombinasi 1 bukan putih per dalam 6 yang bukan putih. E-nya penyebutnya adalah 120. Kemudian lanjut, X sama dengan 3, nggak cukup sepertinya ini ya. Oke, X sama dengan 3 yuk. Peluangnya adalah X sama dengan 3.
Maka sama dengan ini ya. Oke, berarti kombinasi dari 3 dengan 4 dibagi dengan 120. Ngitungnya di mana ini? Nanti ngitungnya dihapus saja ya. Sebelah sini ya. Kita coba ya. Oke, yuk satu-satu yuk. 6 kombinasi 3. Masih ingat? 6 faktorial dibagi 6 dikurangi 3 dikali 3 gini ya. Hasilnya sama dengan 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial dibagi 3 faktorial. Yang ini kita urai 3 kali 2 kali 1. Ini saling meniadakan, 3 kali 2 kali 1 itu 6. Berarti jumlahnya adalah 20. Berarti ini adalah 20 per 120. Oke. Kemudian yang ini anak-anak 4 kombinasi 1. 4 kombinasi 1 itu berarti tulis di mana ya? Jadinya bingung Bu Amel nih. Di sini aja ya. Nanti kita hapus ya. 4 kombinasi 1 berarti 4 faktorial dibagi dengan 4 dikurangi 1 3 faktorial dikali 1. Ya, hasilnya ini adalah 4. 4 ya. Nah, kemudian 6 kombinasi 2. 6 faktorial dibagi dengan 6 dikurangi 2 4 faktorial kali 2 faktorial. Hasilnya adalah 6 kali 5 kali 4 faktorial dibagi dengan 4 faktorial dikali 2 kali 1. Ini saling meniadakan. 6 kali 5 adalah 30 bagi 2 15. Oke, saya pasang dulu ya. Ini adalah 4 dikali 15 per 120. Kemudian yang ini 4 kombinasi 2, kita nggak punya gudangnya ya. Kita hitung aja 4 kombinasi 2. 4 faktorial dibagi 4 kurangi 2, 2. Ya, berarti hasilnya adalah 4 dikali 3 dikali 2 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 2 kali 1. Ya, berarti 12 dibagi 2, 6. 6 kombinasi 1, 6 anak-anak ya. Oke, dibagi 120. Kemudian yang ini 3 kombinasi 4. Di sini aja 4 kombinasi 3 berarti 4 faktorial dibagi 1 faktorial 3 faktorial. Hasilnya 4 ya. Mohon maaf anak-anak ya karena ini nggak cukup tempatnya. Dengan sangat terpaksa hasil perhitungan kita hapus. Ya, saya nggak menyiapkan tempat yang lain nih tadi. Ya, kita hapus. Nanti dihitung sendiri ya untuk kombinasinya. Nggak bisa dihapus gimana? Bentar anak-anak. Nggak bisa ya. Iya, ini kayaknya pentap saya ini mulai error ini. Saya pelan-pelan dulu. Loadingnya lama sekali. Ini menghapus waktunya krik-krik ya, krik-krik-krik gitu ya. Tidak ada suaranya soalnya. Oke, alhamdulillah sudah selesai. Lanjut. Sudah selesai ya. Berarti yuk kita sederhanakan yuk. Ini berapa ini? 1 per 6. Ya, ini berapa ini? 120 kalau dibagi 4 itu 30. Iya. 15 dibagi 30 itu adalah setengah. Oke. Ini dibagi dengan ini 20. 6 dibagi 20 itu 3 per 10. Benar ya? Terus yang terakhir 1 per 30. Nah, ini sudah selesai anak-anak. Oke, kita tinggal menabelkannya. Ya, jadi nanti kalau kita tabelkan, dia berupanya seperti ini.
Ini adalah X-nya. Oke. Ini adalah PX-nya. Nah, gini tabelnya. Oke. Berapa? 0, 1, 2, 3. 0. Oke. 1, 2, 3. Jadi tabelnya begini. Nanti anak-anak pakai penggaris ya. Ya. Oke. Ini berapa ini? 1/6. Peluangnya 1/2. Ini 3/10. Ini 1/30. Nah, ini anak-anak. Ya, dan ini kalau kita lihat kita jumlah dari 1/6 tambah setengah tambah 3/10 tambah 1/30, hasilnya adalah 1. Oke. Lalu ditanya fungsi distribusi peluangnya bagaimana? Ya tinggal fungsinya aja anak-anak. Ya, jadi 1/11 ini aja ya fungsinya ya. Mohon maaf ya. Nah, fungsi distribusinya adalah fx. Nah, gini. Tinggal begini aja. Pakai kurung kurawal, ya x-nya nilainya berapa aja ini? Fx itu kan sama dengan px ya. Nilainya ada 1/6, setengah, 3/10 dan 1/30. Jangan lupa ini ada nilai 0 untuk x yang lain ya. Berarti kemungkinannya adalah 1/6, kemudian setengah, kemudian 3/10, yang terakhir 1/30. Ya, berarti 1/6 ini untuk x sama dengan 0, ini ya. Yang ini untuk x sama dengan 1. Ini untuk x sama dengan 2. Ini untuk x sama dengan 3. Oke, bisa ya? Ya, ini waktunya sudah setengah jam anak-anak saya terangkan ini. Diresapi dulu ya, nanti nomor 3 sudah selesai, tinggal nomor 4 sama nomor 5 ya. Oke, ini dipelajari dulu. Silakan yang penting-penting ditulis. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.